Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Muhammad Fadil dengan NIM 08011182227055 dari kelompok 2 praktikum algoritma dan pemrograman. Pada video kali ini saya akan membahas soal dari laporan praktikum bab yang ke-6, yaitu soal yang pertama. Diberikan soal untuk menghitung deret Fibonacci dan menghitung deret pangkat. Baiklah, langsung saja kita mulai ke programnya. Program ini kita menggunakan function dan prosedur. Kita buat file header terlebih dahulu. File header iStream untuk menggunakan fungsi output dan input nantinya. Lalu using namespace std untuk menggunakan semua fungsi dari namespace std. Lalu masuk ke in Fibonacci. Ini fungsi untuk menghitung deret Fibonacci-nya. Lalu kita menggunakan kondisi if n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Selanjutnya return 1. Kita mengembalikan nilainya ke 1. Lalu kita di else return kita kembalikan nilainya ke Fibonacci n kurang 1 ditambah dengan Fibonacci n dikurang 2. Oke, karena sini sudah ada tutup kurung kerawannya, jadi kita tutup untuk program yang ini, menghitung deret Fibonacci yang ini. Lalu selanjutnya ke deret pangkat. Di sini kita menggunakan tipe data float. Kita deklarasikan variabel m dan n dengan tipe data integer. Kita menggunakan kondisi if lagi dengan n sama dengan 0. Kita kembalikan nilainya ke 1. Else if n besar dari 0, lalu kita kembalikan nilainya ke m dikali deret pangkat m pangkat n kurang 1. Else atau kita kembalikan nilainya ke 1 per deret pangkat m pangkat negatif n. Kita tutup untuk fungsi dari program yang ini, deret pangkat. Selanjutnya kita masuk ke jumlah deret pangkat. Nah, selain kita mencari deret pangkatnya, kita juga menjumlahkan dari deret pangkatnya tersebut. Kita menggunakan tipe data float juga. Selanjutnya kita deklarasikan lagi variabel m dengan n. Sebenarnya bisa pakai variabel yang lain untuk berbeda dengan yang di atas, tapi lebih simpelnya pakai ini. Ini tidak akan mengaruhi
ya variabel yang di atasnya. Selanjutnya kita pakai kondisi if lagi, kondisi if maksud saya. Selanjutnya kita kembalikan nilainya ke return deret pangkat dengan m pangkat n. Nah, lalu atau kita kembalikan nilainya ke return deret pangkat m pangkat n ditambah dengan jumlah deret pangkat m tambah 1 pangkat n. Oke. Nah, kita tutup fungsinya. Jadi selanjutnya kita masuk ke program utamanya atau fungsi mainnya. Kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Saya menggunakan variabel pilihan bil Fibonacci Fibo M N dan I. Kita deklarasikan atau inisialisasikan variabel selesai menggunakan tipe data boolean dengan false. Ini agar program ini nantinya dapat berhenti, tidak melakukan perulangan berkali-kali. Selanjutnya cout. Kita ingin memilih apakah kita ingin mencari deret dari n bilangan Fibonacci atau deret jumlah pangkat tadi. Nah, jadi kita masukkan terlebih dahulu deret n bilangan Fibonacci garing n. Ini untuk spasi jumlah deret pangkat. Kita menggunakan perulangan while. Cout. Kita ingin menampilkan output di programnya, nanti output untuk memilih pilihan dua yang sudah kita tuliskan sebelumnya tadi, yaitu deret n bilangan Fibonacci dan jumlah deret pangkat. Kita ingin menampilkan pesan pilihan dengan menggunakan cin-nya atau variabel yang digunakan untuk menampilkan pesan ini variabel pilihan. Lalu kita menggunakan switch case dengan switch pilihan untuk case yang pertama, case 1, kita cetak pesan banyak deret Fibonacci. Dengan cin-nya yaitu bil Fibonacci, bil Fibo. Lalu kita menggunakan kondisi if jika bilangan Fibonacci bil Fibo lebih kecil daripada 0,
maka cetak deret Fibonacci tidak boleh negatif. Kita tegaskan dengan menggunakan tanda seru. Spasi. Oke. Selanjutnya else kita menggunakan perulangan for atau loop for dengan kita inisialisasikan dulu i-nya sama dengan 0 dengan batas i-nya yaitu sampai dengan bilangan Fibonacci. I kurang dari bil Fibo. Kita cetak seperti ini. Selanjutnya short and line. Nah, selesai sama dengan true. Break. Lalu kita masuk ke case yang kedua. Sebentar. Kita lihat dulu apakah ada yang salah sebelumnya. Kita coba masuk dulu ke case yang kedua. Oke, udah sini. Di case yang kedua kita ingin mencetak nilai M. Case yang kedua ini untuk case jumlah deret pangkat. Kalau case yang pertama tadi untuk deret n bilangan Fibonacci. Nah, lanjut dengan si in-nya. Kita pakai variable m. Selanjutnya cout, kita ingin masukkan nilai, kita ingin menampilkan di outputnya itu nilai n. Jadi nantinya m pangkat n sin n. Oke. Kita pakai kondisi if jika m lebih kecil daripada n, maka cetak nilai m harus kurang dari atau sama dengan n. Else if jika n-nya itu 0, maka cetak pesan akan terjadi 0 pangkat 0 karena m-nya itu harus kurang dari n. Jadi tidak bisa 1 pangkat 0. Jadi m-nya itu otomatis 0 pangkat 0. Else cetak pesan hasil jumlah deret pangkatnya adalah dengan sebentar, saya tadi tidak sengaja ketekan tombol power.
jumlah deret pangkat M pangkat N line selanjutnya selesai sama dengan true break develop cout. Kita tampilkan inputnya salah. Kalau dia memilih input selain 1 dengan 2, nah nanti akan muncul input salah. Break. Kita kembalikan nilainya ke 0 dan kita sudah bisa run programnya. Kita coba F9. Oh, ada yang ini kurang semikolon. Di sini apa? M sama dengan 0. Defaultnya salah di sini. Sebentar. M sama dengan N. Apa yang salah dari defaultnya? Oh, sebentar. Tiga. Sebentar, kita Oke, programnya sudah bisa dijalankan. Untuk default dia tidak pakai semikolon, dia pakai titik 2 ya jadinya. Nah, misal kita pilih di sini deret n bilangan Fibonacci, kita pilih 1. Banyak deret Fibonacci yang akan kita masukkan itu 3. Jadi deret Fibonacci yang ketiga itu 112. Oke, selanjutnya kita coba yang kedua, jumlah deret pangkat nilai M atau bilangannya itu misalkan 3. Pangkatnya 3 juga. Jadi hasil jumlah deret pangkatnya itu adalah 27. Nah, apa yang terjadi jika kita memasukkan pilihannya ini 3? Nah, yang akan muncul adalah inputnya salah. Jadi kita diminta untuk masukkan input yang benar lagi. Apabila kita memasukkan angka yang angka yang tidak ada di dalam sini, maka dia tetap akan menghasilkan input yang salah. Jadi kita harus masukkan antara 1 dan 2. Kita coba lagi, banyak deret Fibonacci-nya 13. Nah, jadi deret Fibonacci yang ke-13 adalah 233. Sekian untuk soal nomor 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.